Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang persediaan pendekatan dasar biaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Komang Desi Purnamayanti, nomor absen 21. Dan rekan saya, Vira Agustiari, nomor absen 17. Pokok bahasan materi yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama, klasifikasi persediaan. Yang kedua, menghitung harga pokok persediaan. Yang ketiga, menghitung penilaian persediaan. Dan yang keempat, pelaporan dan analisis persediaan. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan itu merujuk pada proses pengelompokan barang atau bahan yang tersedia dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuan dari klasifikasi persediaan ini adalah untuk mengelompokkan barang berdasarkan karakteristik tertentu sehingga memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian persediaan. Beberapa klasifikasi persediaan umum yang sering digunakan yaitu pertama, berdasarkan sifat fisik. Ada 3, yaitu yang pertama, persediaan bahan mentah. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi belum mengalami proses pengolahan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dalam tahap proses produksi, termasuk bahan yang sudah mengalami sebagian proses produksi. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi, barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Yang kedua, menurut berdasarkan nilai. Yang pertama itu persediaan utama, barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan umumnya diperlukan dalam jumlah yang besar seperti bahan mentah dan barang mahal. Yang kedua, persediaan cadangan, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis yang rendah atau dibutuhkan dalam jumlah yang kecil seperti suku cadang atau perlengkap kantor. Yang ketiga itu berdasarkan pergerakan atau rotasi. Itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, persediaan cepat habis atau fast moving inventory, yaitu barang yang memiliki tingkat permintaan tinggi dan seringkali harus selalu tersedia seperti produk-produk konsumen yang populer. Yang kedua, itu persediaan lambat habis atau slow moving inventory, yaitu barang yang memiliki tingkat permintaan rendah dan seringkali tidak terjual dengan cepat, seperti barang-barang yang kurang diminati atau khusus. Dan yang keempat, itu berdasarkan siklus hidup, yaitu terdiri dari 2, persediaan bahan baru, yaitu barang-barang yang baru saja diperoleh oleh perusahaan dan masih dalam tahap pengenalan atau pengujian. Yang kedua, persediaan berkala, yaitu barang-barang yang secara berkala dipesan dan disediakan oleh perusahaan seperti barang yang dijual secara musiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan atau HPP adalah jumlah total biaya yang terlibat dalam memproduksi atau mendapatkan persediaan yang siap untuk dijual. HPP sangat penting dalam akuntansi persediaan karena merupakan faktor penting dalam menghitung laba kotor perusahaan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung HPP. Di antaranya adalah metode harga perolehan rata-rata, metode FIFO, dan metode LIFO. Metode yang digunakan untuk menghitung HPP yang pertama yaitu metode harga perolehan rata-rata. Metode ini menghitung HPP dengan membagi total biaya persediaan yang tersedia, baik persediaan baru maupun yang sudah ada, dengan jumlah unit persediaan yang tersedia. Dalam metode ini, biaya rata-rata per unit digunakan untuk menghitung HPP barang yang dijual. Contoh, perusahaan memiliki persediaan sebagai berikut. Awal periode 100 unit dengan biaya total 10 juta. Selama periode ditambah 200 unit dengan biaya total 20 juta. Akhir periode 150 unit. Total biaya persediaan yang tersedia 10 juta ditambah dengan 20 juta
jadi totalnya 30 juta. Jumlah unit yang tersedia 100 ditambah dengan 200 ditambah dengan 150, totalnya 450 unit. HPP per unit, total biaya persediaan tersedia dibagi dengan jumlah unit persediaan yang tersedia. 30 juta dibagi dengan 450 unit, jadi totalnya 66.666.000 per unit. Jika perusahaan menjual 50 unit barang, HPP yang digunakan untuk menghitung laba kotor adalah HPP barang yang dijual 50 unit dikali dengan 66.666.000 per unit, jadi totalnya 33333 juta rupiah. Yang kedua, metode FIFO atau first in first out. Metode ini menganggap bahwa persediaan yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali dikeluarkan. Dengan demikian, biaya persediaan yang lebih baru dianggap sebagai persediaan yang masih tersisa. Sementara, biaya persediaan yang lebih lama dianggap sebagai persediaan yang sudah terjual. Contoh, perusahaan memiliki persediaan sebagai berikut. Awal periode 100 unit dengan biaya total 10 juta. Selama periode ditambah 200 unit dengan biaya total 20 juta. Akhir periode 150 unit. Jika perusahaan menjual 50 unit barang, maka 50 unit pertama yang dijual dianggap berasal dari persediaan awal dengan biaya 10 juta. Sementara itu, 50 unit tersisa berasal dari persediaan yang ditambahkan sebagai periode dengan biaya 20 juta. Oleh karena itu, HPP yang digunakan adalah 10 juta. Yang ketiga, metode LIFO atau last in first out. Metode ini menganggap bahwa persediaan yang terakhir masuk adalah yang pertama kali dikeluarkan. Dalam metode ini, biaya persediaan yang lebih baru dianggap sebagai persediaan yang sudah terjual. Sementara persediaan yang lebih lama dianggap sebagai persediaan yang masih tersisa. Contoh, perusahaan memiliki persediaan sebagai berikut. Awal periode 100 unit dengan biaya total 10 juta. Selama periode ditambah 200 unit dengan biaya total 20 juta. Akhir periode 150 unit. Jika perusahaan menjual 50 unit barang, maka 50 unit pertama yang dijual dianggap berasal dari persediaan yang ditambahkan selama periode dengan biaya 20 juta. Sementara itu, 50 unit tersisa berasal dari persediaan awal dengan biaya 10 juta. Oleh karena itu, HPP yang digunakan adalah 20 juta. Kemudian, materi selanjutnya menghitung penilaian persediaan. Penilaian persediaan merujuk pada proses menentukan nilai atau jumlah uang yang akan didistribusikan pada persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode. Penilaian persediaan menjadi penting dalam akuntansi karena dapat mempengaruhi laporan keuangan dan laporan laba bersih perusahaan. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam menghitung penilaian persediaan, yaitu metode pertama itu metode harga perolehan atau cost. Metode ini mendasarkan penilaian persediaan pada biaya perolehan atau biaya pembelian barang. Dalam metode ini, nilai persediaan diukur berdasarkan harga per unit barang yang diperoleh dari pemasok atau biaya produksi. Contoh, perusahaan memiliki 100 unit persediaan dengan biaya perolehan 10.000 per unit. Maka nilai persediaan yang dihitung adalah jumlah unit persediaan dikalikan dengan harga per unit. 100 unit dikali 10.000, jadi totalnya 1 juta. Yang kedua, ada metode harga pasar atau market. Metode ini mendasarkan penilaian persediaan pada harga pasar atau nilai jual saat ini. Jika harga jual barang lebih rendah daripada harga perolehan, maka persediaan akan dinilai berdasarkan harga jual tersebut. Contoh, perusahaan memiliki 100 unit persediaan dengan harga jual saat ini 9.000 per unit. Maka nilai persediaan yang dihitung adalah jumlah unit persediaan dikalikan dengan harga jual per unit. 100 unit dikalikan dengan 9.000, jadi totalnya 900.000.
Dan metode yang terakhir adalah metode harga perolehan rata-rata atau average cost. Metode ini menghitung nilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya per unit dari seluruh persediaan yang tersedia. Contoh, perusahaan memiliki 100 unit persediaan dengan biaya perolehan awal 10.000 per unit dan kemudian membeli tambahan 200 unit dengan biaya 12.000 per unit. Maka nilai persediaan yang dihitung adalah jumlah unit persediaan awal dikalikan dengan biaya per unit awal, ditambah jumlah unit persediaan tambahan dikali dengan biaya per unit tambahan, 100 unit dikali 10.000, 200 unit dikali 12.000. Jadi totalnya 3.400.000. Cara mencari jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit persediaan tambahan. 100 unit ditambahkan dengan 200 unit, jadi totalnya 300 unit. Cara mencari nilai persediaan, total biaya persediaan dibagi dengan jumlah unit persediaan. 3.400.000 dibagi dengan 300 unit, jadi totalnya 11.333.000 rupiah. Pelaporan dan analisis persediaan. Pelaporan dan analisis persediaan itu merupakan proses penting dalam pengelolaan persediaan perusahaan. Ini melibatkan penyusunan laporan persediaan yang akurat dan relevan, serta menganalisis data persediaan untuk mendapatkan wawasan yang berharga mengenai kinerja persediaan dan kebutuhan bisnis. Langkah-langkah umum yang terlibat dalam pelaporan dan analisis persediaan. Yang pertama, penyusunan laporan persediaan, yaitu catat persediaan awal, catat jumlah dan nilai persediaan pada awal periode. Yang kedua, catat penerimaan persediaan, itu catat semua barang baru yang diterima selama periode tersebut beserta jumlah dan nilai masing-masing. Yang ketiga, catat pengeluaran persediaan, yaitu catat semua barang yang dijual atau digunakan selama periode tersebut beserta jumlah dan nilai masing-masing. Yang ketiga, hitung persediaan akhir. Hitung jumlah dan nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode. Dan yang terakhir, periksa ketetapan data. Pastikan data persediaan telah dicatat dengan benar dan tidak ada kesalahan atau kekurangan. Yang kedua, ada penggunaan metode penilaian persediaan. Pilih metode penilaian persediaan yang konsisten seperti metode harga perolehan rata-rata, FIFO, atau LIFO. Terapkan metode tersebut untuk menghitung nilai persediaan akhir dan nilai persediaan yang dijual selama periode tersebut. Dan pastikan data metode yang digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, ada analisis persediaan. Hitung rasio persediaan, identifikasi persediaan yang lambat bergerak, identifikasi tren dan pola, dan evaluasi kecukupan persediaan. Dan yang keempat, ada interpretasi dan pengambilan keputusan, yaitu analisis persediaan yang memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan yang kedua, ada menggunakan hasil analisis persediaan untuk membuat rekomendasi dan perbaikan dalam manajemen persediaan perusahaan, termasuk perencanaan produksi, pengadaan, penjualan, dan strategi pengelolaan persediaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.